Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang menjadi misteri kehidupan kita adalah yang kita sebut sebagai masalah. Mengapa masalah-masalah itu tak kunjung selesai? Mengapa masalah itu tidak pernah ada jalan keluarnya? Mengapa masalah itu sampai hari ini belum tuntas? Sebenarnya yang perlu kita pahami adalah masalah itu adalah sesuatu yang biasa saja. Ketika Anda ingin menjadi seorang, katakan saja menjadi mediator, menjadi fasilitator, konsiliator, atau Anda seorang pejabat yang memiliki kapasitas authorized untuk bisa membantu menjembatani masalah itu tuntas. Persoalan yang paling sulit sekali bagi seseorang dalam kapasitas ini adalah membuat apa yang disebut dengan rumusan masalah atau definisi masalah. Seperti halnya Anda kuliah, kalau kita kuliah S1, S2, S3, seorang mahasiswa akan mencoba membuat latar belakang itu menceritakan masalah. Yang sangat sulit bagi seorang mahasiswa untuk membuat, sangat sulit bagi seorang mahasiswa adalah membuat apa yang disebut dengan rumusan masalah atau definisi masalah. Para pembimbing kebanyakan akan membantu mahasiswa, akan banyak memberikan fokus kepada masalah yang dibahas. Apa sih definisinya? Apa sih rumusan masalahnya? Uraian yang panjang lebar disampaikan di dalam latar belakang, kalau itu tesis, skripsi, disertasi, itu adalah kasus. Sebuah kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau. Nah, kasus ini dibutuhkan pemecahan masalah. Sebelum kita masuk kepada tahap pemecahan masalah, tahap yang paling krusial adalah membuat definisi masalah. Coba kita bayangkan, dalam tesis atau skripsi atau disertasi, masalahnya ribuan kata, definisi masalahnya cuma 3. Persis seperti membuat masalah, rumusan masalah bagi setiap peristiwa. Kebanyakan para pemimpin, fasilitator, mediator kita tidak memahami bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap orang yang mau dibantu. Pertama, orang yang mengalami masalah tidak tahu masalahnya apa. Kedua, kalau Anda memiliki kapasitas untuk membantu, maka kemampuan pertama yang perlu Anda miliki adalah kemampuan untuk melakukan definisi masalah. Definisi masalah dalam skripsi, tesis, dan disertasi itu biasanya berupa pertanyaan. Persis dalam menyelesaikan masalah itu, ketika kasus diceritakan panjang lebar, kita mendapatkan cerita kisah dari orang tentang masalahnya. Fokus kita, fokus Anda yang adalah fasilitator, mediator, konsiliator, atau pejabat yang memiliki authorized adalah memikirkan dari keseluruhan ceritanya. Apa definisi masalahnya? Apa rumusan masalahnya? Kalau Anda tahu definisi masalahnya, maka seluruh kisah yang diceritakan dalam bentuk kasus itu, masalahnya mungkin cuma 1, 2, atau 3. Saya kasih contoh. Ketika kami menangani kasus yang berkaitan dengan rumah tangga, ada satu orang ibu yang menceritakan kisahnya, kasusnya. Dia seorang perempuan yang cukup berkontribusi bagi suaminya ketika mereka menikah sangat muda dan suaminya belum punya apa-apa, belum bekerja. Dan kemudian setelah menikah,
dialah perempuan yang mengurus suaminya untuk bekerja. Setelah suaminya bekerja, sebelum suaminya bekerja, mereka telah memiliki satu orang anak. Istrinya dalam keadaan hamil, suaminya bekerja. Ketika suaminya bekerja, segala sesuatu di rumah tampak baik dan bahagia karena apa yang menjadi tugas seorang laki-laki telah terwujud melalui pekerjaan dan mereka memiliki pendapatan yang cukup baik dari istri maupun suami. Di tengah jalan, prahara rumah tangga ini mengalami gangguan yang cukup besar. Sang suami ketika dipromosi naik beberapa posisi, anak-anak, perhatian terhadap anak-anak dan keluarga sudah mulai berkurang. Banyak membuat alasan ketika ingin ditanya kenapa belum pulang. Atau kebelakangan istrinya mendengar bahwa suaminya memiliki wanita idaman lain. Ketika ibu ini bercerita kepada saya dan kepada Anda, misalnya, tugas kita membuat rumusan masalah. Masalah ibu ini apa? Kebanyakan dari orang yang mendengarkan cerita ini akan terjebak dengan menentukan masalah yang keliru. Orang akan mengatakan seolah-olah masalah ibu ini adalah suaminya selingkuh. Masalah ibu ini adalah suaminya tidak menghormati. Itu mungkin iya. Suaminya kurang ajar. Orang tidak tahu sopan. Perlu diberikan pembelajaran. Dan ada pihak yang mengusulkan untuk suami-suami tipe begini mungkin lebih bagus bercerai daripada hidup menjadi istri tua. Semua ini menunjukkan bahwa setiap orang yang membantu menyelesaikan masalah ini tidak paham masalah ibu ini apa. Orang yang bermasalah tidak tahu masalahnya apa. Anda yang membantu mereka juga tidak tahu masalahnya apa. Kalau mendengar ceritanya, saudara-saudara perhatikan. Masalah ibu ini bukan ada pada perselingkuhan. Atau pada wanita idaman lain. Atau pada pekerjaan yang telah dikerjakan. Kalau kita buat rumusan masalah, kita mendapatkan dua masalah yang perlu dibahas dalam cerita ini. Pertama, wanita ini menginginkan cinta kasih mula-mula di dalam rumah tangga yang pernah terbangun itu tumbuh kembang kembali. Cinta kasih yang redup itu kalau bisa kembali. Cinta kasih yang redup itu jangan diganggu oleh orang lain. Bahwa cinta kasih itu adalah kekuatan mereka. Masalah yang pertama, yaitu cinta kasih mula-mula perlu tumbuh kembali dalam kehidupan hubungan suami dan istri. Masalah yang kedua adalah tumbuh kembang anak. Akibat dari masalah yang pertama, maka psikologi anak ini akan terganggu. Ibu ini punya dua masalah ini. Kebanyakan orang karena tidak paham, yang dibicarakan itu tentang perselingkuhan. Dengan siapa dia punya wanita idaman lain, sudah berapa lama, bagaimana hubungan mereka, bagaimana perasaan ibu ketika melihat itu? Bukan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, atau saudara-saudara,
Kalau Anda ingin menjadi seseorang yang membantu menyelesaikan masalah orang, jika tidak memiliki kemampuan untuk melakukan definisi masalah, tentunya bukan cuma definisi masalah, tapi ketika Anda tidak tahu definisi masalah, rumusan masalahnya, Anda mungkin hanya kumpul-kumpul saja, ngomong-ngomong saja. Dan kemungkinan besar ketidakmampuan ini akan turut memperparah masalah yang dihadapi oleh orang tersebut. Tentu di lembaga kami, konsentrasi kami yang utama adalah mengajarkan seseorang menjadi mediator yang memiliki kemampuan melakukan analisa masalah. Salah satunya adalah mampu membuat definisi masalah. Karena itu jangan heran, banyak orang belajar menjadi mediator, tapi tidak semua orang bisa jadi mediator. Kemampuan mediator yang paling pertama adalah mampu melakukan atau mampu mendefinisikan masalah dari orang. Kalau Anda tahu atau bisa dapat mendefinisikan, sebenarnya masalah masyarakat tidak sebanyak yang diceritakan. Kebanyakan yang diceritakan tentang masalah, itu bukan masalah. Itu adalah kejadian, itu adalah peristiwa, itu adalah kasus. Masalah yang dihadapi oleh setiap orang, ketika didefinisikan, dia sama dengan membuat rumusan masalah atau definisi masalah dalam sebuah penelitian. Baik itu tesis, disertasi maupun skripsi, dia berupa sebuah pertanyaan. Untuk kasus ibu yang tadi, kalau kita definisikan masalah, begini cara mendefinisikannya. Dari cerita ibu, setelah saya mendengar cerita ibu, maka yang menjadi masalah ibu adalah dua. Yang pertama, ibu inginkan supaya cinta kasih mula-mula itu hanya untuk ibu saja, bukan kepada orang lain. Dan ibu berharap supaya cinta kasih ini dapat tumbuh kembang dalam rumah tangga ibu. Kedua, dari cerita ibu itu terlihat bahwa ibu sangat peduli terhadap anak-anak, dan ibu menganggap peristiwa ini akan sangat mengganggu tumbuh kembang anak-anak di masa depan. Karena itu ibu berharap menemukan kembali cinta kasih mula-mula dan bersama-sama membantu tumbuh kembang anak agar mereka memiliki masa depan yang cerah. Cerita singkat tentang bagaimana membuat definisi masalah kiranya menginspirasi Anda untuk terus belajar. Jangan pernah menyelesaikan masalah orang kalau Anda tidak punya kemampuan untuk melakukan definisi masalah.